اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razaqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini lagi dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita dengan kasih sayangnya kesempatan untuk terus beramal soleh, terus mengabdi kepada Allah SWT sesuai dengan maunya Allah SWT atas penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Tidak kujadikan manusia dan jin hanya untuk menjadi hambaku, kata Allah, untuk beribadah kepada Allah, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bersedekah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dari wadah gerakan Istiqomah Sedekah atau disingkat dengan GIS, terus Allah ilhamkan belajar istiqomah sedekah. Terus Allah ilhamkan bagaimana diri ini di sisa hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Apa makna dari amal soleh? Amal soleh maknanya amal yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Itu yang disebut dengan amalun solehun. Jadi alhamdulillah, dengan keberkahan Imam Masjid Al-Mukhlisin, dan di samping saya salah satu daripada founder daripada wadah gerakan Istiqomah Sedekah, kita coba mengaji lagi, mengulang kaji supaya kita punya ghirah dalam bersedekah lebih bagus lagi. Nabi bersabda, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaiki terus iman kalian, kata Allah. Bagaimana kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Perbanyak perkataan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kalimah thayyibah yang kita ucapkan dan kita sampaikan kepada orang lain ada juga bentuk sedekah kepada saudara-saudara kita, seringan-ringannya sedekah selain sisihkan harta benda kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu kisah yang mau kita kisahkan daripada kehebatan sedekah. Mimpinya seorang salafus soleh, yaitu Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Siapa itu Abdullah bin Mubarak? Adalah seorang yang soleh dan amanah. Ketika beliau diamanahkan untuk menjaga kebun delima oleh seorang qadi, seorang hakim agung. Singkat cerita, masa panenlah ini buah delima. Mungkin sekarang buah delima langka, saya rasa ya, buah delima itu obat, kata Rasulullah. Lalu dikumpulkan oleh Abdullah bin Mubarak dan diserahkan kepada Tuan Qadi tadi. Lalu ketika dirasa oleh Tuan Qadi, ini semua delima asam. Lalu dipanggillah dengan rasa kecewa, dipanggil Abdullah bin Mubarak. Wahai Abdullah bin Mubarak, kenapa yang asam kau bagikan kepadaku? Abdullah bin Mubarak menjawab, wahai Tuan,
Aku tidak pernah mengerti status buah delima ini, karena yang Tuhan amanahkan kepada Allah menjaga kebun delima. Jadi selama engkau menjaga kebun delima ini, enggak pernah kau rasakan sedikit pun. Kau cicipin, kau ambil satu. Wahai Tuhan Kadi yang mulia, amanah yang antum berikan kepada saya ini hanya untuk menjaga kebun ini saja, bukan untuk merasakan buahnya. Masya Allah, Abdullah bin Mubarak selalu menjaga lambung dan perutnya dari harta-harta yang sebuhat menurut beliau. Dan wajarlah kisah ini Allah ilhamkan, Allah mimpikan kepada seorang yang soleh, Abdullah bin Mubarak. Kisahnya ketika Abdullah bin Mubarak berhaji pada zamannya, lalu beliau bermimpi di Masjidil Haram. Dalam tidurnya, dua orang malaikat sedang berhiwar, berbicara di antara mereka. Berapakah jumlah orang berhaji pada tahun ini? Dijawab oleh malaikat satu lagi, 600.000. 600.000 Pak. Lalu dijawab, bagaimanakah amalan mereka di sisi Allah? Dahsyat jawaban malaikat satu lagi, amalan mereka semuanya tertolak. Tapi amalan mereka diterima ketika ada satu orang, ya, dia tidak berhaji, tapi dengan asbab daripada amalan sedekahnya dia berhaji, dihajikan Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab dari perkaranya itu, amalan yang sedikit tadi itu, amalan yang tadinya awalnya tertolak, mardud di sisi Allah, menjadi makbul. Gara-gara satu orang amalan solehnya tadi, namanya Muwafaq, tinggal di Damsyik. Setelah mendengar nama dan kotanya jelas di mimpi Abdullah bin Mubarak, tersentaklah Abdullah bin Mubarak dan langsung setelah haji berangkat ke Damsyik. Bertabayun, ini ciri-ciri orang soleh, suka bertabayun, mencari kebenaran. Lalu berjumpalah dengan seorang Muwafaq yang membuat dan menjahit sepatu, Pak, pekerjaannya. Lalu bercerita, saya kepingin haji, tapi dengan pekerjaan saya yang di bawah rata-rata ini, saya susah untuk menabung, susah sekali. Pada suatu hari, sering kita nih Pak, kalau istilah orang kita timur nih, rezeki harimau kita bilang, rezeki harimau. Sekali-sekali kita boleh dapat lah Pak, bukan diterkam harimau, tapi rezeki harimau. Wah, istilah kita. Suatu hari saya mendapatkan rezeki lebih, saya mendapatkan 300 dirham dari pekerjaan saya ini, dari membuat dan menjahit sepatu. Alhamdulillah bagi saya ini cukuplah untuk saya berhaji. Lalu ketika dia pulang ke rumahnya, istrinya dalam keadaan hamil, kepingin masak makanan yang bau daripada tetangganya. Bau itu datang daripada rumah tetangga. Lalu datanglah suami yang setia itu, suami yang menyenangi hati istrinya dikala suka dan duka. Datanglah Muwafaq kepada tetangganya. Masya Allah. Wahai ibu, banyak versi yang menceritakan, bolehkah aku meminta kuah daripada masakanmu tadi? Satu versi mengatakan, ibu ini tegas, haram bagimu tapi halal bagiku. Tapi ada yang bilang ibu ini langsung menceritakan rahasianya. Wahai Muwafaq, terpaksa. Dulu Pak, orang aib sekali menyatakan kesusahannya, karena mereka tahu hanya Allah SWT saja yang bisa memberi rezeki Pak. Dulu orang takut memberitakan kesusahannya, malu, karena ada Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi rezeki Pak. Tapi terpaksa. Wahai Muwafaq, aku dan anakku 3 orang ini sudah 3 hari tak makan, Muwafaq. Ku dapatkan bangkai himar, kambing lah sama kita boleh. Ku potonglah bagian dagingnya, lalu ku rebus untuk menghibur perut anakku yang 3 hari telah lapar. Wahai Muwafaq,
Lalu muafak tersentuh hatinya, bergetar hatinya. Lalu dia berburu pergi ke rumah, menceritakan hal ini kepada istrinya. Lalu mereka berdua menangis dan bersepakat 300.000 yang mereka dapatkan, yang jarang-jarang rezeki harimau tadi mereka dapatkan, mereka bersepakat memberikan semuanya kepada seorang janda dan 3 anaknya tadi. Haji yang dirindukan bertahun-tahun mereka rela membatalkannya demi mencukupi kebutuhan saudaranya sesama muslim. Masya Allah. Dari kisah inilah kita mengambil suatu kesimpulan. Semua ibadah penting, tapi sifatnya pribadi buat diri kita. Haji sifatnya pribadi buat diri kita. Salat pribadi buat diri kita. Zikir pribadi buat kita. Tapi manfaat kita bersedekah. Ada hak orang lain di situ yang kita bahagiakan. Pekerjaan yang paling Allah sukai di sisi Allah adalah idkhalu surur fi qulubin nas, memasukkan rasa bahagia dalam hati-hati manusia. Hari ini saudara-saudaraku yang mulia, yang hatinya mulia, hari ini banyak orang-orang seperti janda dan 3 tadi di jalan-jalanan, di mana saja. Subhanallah, mereka tak minta banyak. Mereka tak ingin apa-apa. Mereka ingin kita tersenyum bersama mereka, berbagi rasa senang bahagia kita. Subhanallah, mungkin dengan uang 10.000 kita sudah bisa mengenyangkan satu perut yang lagi kelaparan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam satu asar disebutkan, hari berkata kepada kita. Hari berkata kepada kita, tuan-tuan. Cuman hari ini karena kita masih banyak zulumat dalam hati kita, kita tak terdengar hari berkata. Tapi para sahabat mendengar. Apa yang dikatakan hari? Asar ini adalah apa yang datang dari sahabat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal insanu maghrur, ana yaumun jadid, wa ala amalika syahid, faghtanim minni min amalin sahihin salih, wa ana lam a'ud ila yaumil wa'id. Wahai manusia yang selalu dalam kelalaian, wahai manusia yang selalu jauh daripada ketaatan, wahai manusia yang selalu jauh dari kepedulian dengan sesama, aku adalah hari baru bagimu, dan aku menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan pada hari ini. Ini hari Senin. Selasa berkata demikian. Faghtanim minni, maka ambillah dariku manfaat, ambillah dariku suatu yang mahal, yakni amal-amal sahih dan soleh. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat nanti, sampai hari perjanjian nanti. Hari Selasa ini Pak, hari yang penuh keberkahan. Di samping saya ada Imam Masjid Mukhlisin dan salah satu pendiri gerakan Istiqomah Sedekah, tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun Selasa depan ada yang lebih mengerikan lagi Pak, belum tentu di Selasa depan kita akan hadir lagi Pak. Makanya saudara-saudaraku yang mulia, jangan lihat kantong Anda, jangan lihat suasana keadaan Anda hari ini, tapi pandanglah Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun. Cukup dengan satu amalan muafak, 600.000 yang lagi berhaji pada saat Abdullah Mubarak berhaji, Allah kabulkan dengan satu amalan muafak. Ini sedekah, mengorbankan kepentingannya untuk saudara yang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah selalu membantu hambanya selama hambanya membantu sesamanya. Masya Allah. Semoga apa yang kita dengar dan kita sampaikan bermanfaat buat kita. Sekali lagi, jangan melihat isi kantong kita,
hanya dengan 10.000. Gerakan Istiqomah Sedekah sebagai wadah yang mengambil dan menyalurkan kembali apa yang Anda niatkan. Dan lebih baik lagi kita turun bersama, membantu semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Berkasih sayanglah di muka bumi, maka makhluk langit akan berkasih sayang kepadamu. Masya Allah. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kefakiran kami lemah tanpa kalian. Kita tidak bisa kuat tanpa bersama. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah suatu kelambangan kesuksesan kita sebagai umat manusia di muka bumi ini. Tanpa memandang agama, ras, suku, kita tidak memandang, tapi kita saling berkasih sayang. Biarlah Allah SWT sebagai hakim yang bijaksana di antara kita nantinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Imam Masjid Al-Mukhlisin telah memberikan ruang dan tempat kepada kami. Semoga Allah memuliakan antum seperti antum memuliakan kami, insyaallah. Supaya majelis ini tidak dikatakan lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.